Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Woro Sumarni selaku dosen pengampu mata praktikum kimia pemisahan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amruni Rosyada, Haris Setiawan, dan Sylvia Salsa Khairunisa akan memaparkan suatu video mengenai ekstraksi daun serikaya dengan metode maserasi. Let's check this out. Oke, sebelum kita mulai ke praktikumnya, berikut ini merupakan tanaman serikaya. Di video ini tidak terlihat buahnya ya teman-teman, dikarenakan buahnya musiman. Jadi, gambar di pojok bawah ini merupakan buah serikaya rasanya manis. Kebanyakan masyarakat hanya memanfaatkan buah serikayanya saja untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pemanfaatan daun serikaya menjadi ekstrak ini perlu untuk dilakukan. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut oleh Yeni et al. 2017. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non-polar dalam pelarut non-polar. Maserasi adalah salah satu metode pemisahan senyawa dengan cara perendaman menggunakan pelarut organik pada temperatur tertentu oleh Karina et al. 2016. Proses maserasi sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena selain murah dan mudah dilakukan, dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut. Proses maserasi dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan juga jenis pelarut maserasi yang digunakan. Pemilihan suhu yang tepat akan menghasilkan rendemen tanin yang tinggi. Sebaliknya, penggunaan suhu yang tinggi dan waktu yang terlalu lama akan mengurangi rendemen tanin yang dihasilkan oleh Mehra et al. 2018. Serikaya atau Annona squamosalin memiliki banyak manfaat. Manfaat yang dimiliki oleh tumbuhan serikaya dapat berasal dari berbagai bagian tumbuhan tersebut. Salah satunya dari bagian daun. Daun serikaya mengandung tanin, fenolik, polifenol, glikosida, saponin, karbohidrat, protein, fitosterol, asam amino, alkaloid, dan flavonoid. Terpenoid, alkaloid, flavonoid, dan fenolik telah dikenal berpotensi sebagai antibakteri dan antifungal oleh Saxena et al. 2013. Berikut ini alat dan bahan yang digunakan. Untuk langkah pertama, yaitu mengambil daun serikaya secukupnya. Kemudian, mencuci daun serikaya dengan air mengalir agar mikroorganisme yang mengganggu hilang. Lalu, memotong daun serikaya agar bentuknya menjadi lebih kecil seperti ini. Kemudian, menjemur daun serikaya di bawah sinar matahari sampai daunnya mudah rapuh atau dapat diremas. Kemudian, memblender atau meremas hingga hancur. Lalu, menyaring daun serikaya dengan saringan teh agar ukurannya sama. Kemudian, menimbang 25 gram sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita melakukan maserasi menggunakan botol yang dilakban hitam atau ditutup plastik seperti berikut ini. Hal ini bertujuan agar proses maserasi berjalan secara maksimal. Selanjutnya kita memasukkan larutan etanol dan air di botol yang berbeda dengan perbandingan 1:10. Jika berat bersih simplisi halusnya 25 gram, maka etanol dan airnya masing-masing 250 ml. Etanol dan air di sini sebagai pelarutnya. Namun, kita memberikan saran untuk perbandingan yang kita gunakan ini terlalu banyak ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman menggunakan 10 gram simplisia dan 100 ml pelarut, karena hal ini dapat mempengaruhi waktu proses penguapan. Kemudian, tutup menggunakan plastik, kocok, dan simpan.
Setelah pengekstrakan, dilakukan penyaringan sebanyak 2 kali karena maserasi ini berpatok pada formula herbal Indonesia. Jadi, maserasi yang dilakukan selama 2 hari dengan 6 jam pertama penggojokan, 18 jam kemudian didiamkan. Setelah itu, melakukan penyaringan menggunakan kain flanel dan dilanjut dengan maserasi hari kedua dengan 6 jam pertama penggojokan, 18 jam kemudian didiamkan. Setelah itu melakukan penyaringan menggunakan kain flanel kembali seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu melakukan penyaringan ekstrak daun srikaya dan air menggunakan kain flanel. Nah, kain flanel di sini sebagai alternatif dari kertas saring ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki kertas saring, lebih baik menggunakan itu. Kami memilih kain flanel di sini karena pori-porinya cukup bagus, mudah didapat dan harganya murah. Kemudian, simpan hasil maserasi pertama ke dalam wadah yang berbeda. Hasil yang didapatkan 175 ml. Kemudian memasukkan kembali Simplicia ke dalam botol maserasi dan bilas menggunakan 125 ml air, kemudian tutup kembali. Lalu melakukan penyaringan ekstrak daun srikaya dan larutan etanol menggunakan kain flanel. Kemudian simpan hasil maserasi pertama ke dalam wadah yang berbeda. Nah, untuk hasil yang didapatkan pada larutan etanol ini yaitu 180 ml. Selanjutnya yaitu memasukkan kembali Simplicia ke dalam botol maserasi dan bilas menggunakan 125 ml larutan etanol, kemudian tutup kembali. Nah, setelah keduanya dipilas, kocok selama 6 jam dan diamkan selama 18 jam kembali seperti maserasi pertama.
Berikut ini merupakan hasil masterasi pertama di mana pelarut air sebanyak 175 ml, sedangkan pelarut etanol sebanyak 180 ml. Dari kedua warna pelarut, dapat kita ketahui bahwa semakin jernih warna ekstrak yang didapatkan, maka semakin baik zat aktif yang terkandung dalam ekstrak tersebut. Selanjutnya yaitu dilakukan maserasi di hari yang kedua dengan melakukan penyaringan yang kedua dari ekstrak daun srikaya dan air menggunakan kain flanel ke dalam wadah yang berbeda. Kemudian melakukan penyaringan yang kedua dari ekstrak daun srikaya dan larutan etanol menggunakan kain flanel ke dalam wadah yang berbeda. Berikut ini merupakan hasil maserasi yang kedua, di mana didapatkan pelarut air 75 ml dan pelarut larutan etanol sebanyak 80 ml. Untuk campuran hasil maserasi pertama dan kedua, didapatkan hasil untuk larutan etanol sebanyak 260 ml dan untuk pelarut air sebanyak 250 ml. Selanjutnya yaitu menguapkan pelarut hasil maserasi menggunakan alat pemanas seadanya. Tetapi alat itu berprinsip sama untuk menguapkan selama 45 menit dengan api sedang. Berikut ini perbandingan sebelum diuapkan dengan sesudah diuapkan. Dengan keterangan, gelas yang kiri merupakan pelarut etanol dan gelas yang kanan pelarut air. Berikut ini merupakan hasil akhir pengukuran ekstrak setelah diuapkan, di mana pelarut dari larutan etanol sebanyak 170 ml dan untuk pelarut air sebanyak 250 ml. Berikut ini merupakan kendala yang didapatkan ketika praktikum. Yang pertama yaitu pengeringan daun srikaya dilakukan secara manual, yaitu menggunakan sinar cahaya matahari, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, terlalu banyak larutan sampel yang digunakan, sehingga memperlambat proses penguapan. Yang ketiga yaitu pada ekstrak daun srikaya dan pelarut air tidak dapat menguap, karena adanya penurunan tekanan uap dari larutan akibat banyaknya partikel yang terlarut dan suhu di wadah gelas tempat penguapan tersebut berbeda atau lebih rendah daripada titik didih air. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.